Arsenal sit just 4 points behind. Hai Gunners dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunners Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Tren positif Gabriel Jesus sarankan gol pembuka melawan Chelsea. Gabriel Jesus langsung unjuk gigi bersama Arsenal. Dalam 4 laga pramusim yang dijalani bersama The Gunners, Gabriel Jesus berhasil mencetak 4 gol. Seperti diketahui, Arsenal telah melakukan 4 laga melawan Nürnberg, Everton, Orlando City, dan Chelsea. Dari 4 pertandingan tersebut, Arsenal berhasil mendapatkan kemenangan. Dan Gabriel Jesus berperan dalam menambah pundi-pundi gol kecuali saat bertemu dengan Orlando City. Di pertandingan terakhir, The Gunners berhasil menumbangkan Chelsea dengan skor 4-0. Gabriel Jesus kali ini berperan sebagai pembuka keran gol pada menit ke-15. Kemudian Martin Odegaard pada menit ke-36. Bukayo Saka pada menit ke-66. Dan gol terakhir dilaksanakan oleh Albert Sambilokonga pada menit 90+2. Gabriel Jesus merasa senang bisa melanjutkan karirnya bersama Arsenal. Dia pun bertekad untuk membawa tim Meriam London meraih titel juara Premier League. Tentu apresiasi tinggi juga perlu diberikan kepada seluruh pemain. Kerjasama tim semakin solid dan semoga saja hasil terbaik selalu ditampilkan pemain dan bisa membawa Arsenal mewujudkan visinya di musim 2022-2023. Debut perdana Alexander Zinchenko. Alexander Zinchenko mencatatkan debutnya bersama dengan Arsenal setelah diresmikan pada Jumat 22 Juli 2022. Dalam pertandingan melawan Chelsea dalam laga Piala Florida Cup 2022 yang dilangsungkan di Camping World Stadium ini, Zinchenko berposisi sebagai bek kiri. Zinchenko dimainkan sejak menit pertama. Zinchenko juga menjadi tambahan berharga untuk lini serang Arsenal untuk mendukung Gabriel Martinelli di depannya dan Granit Xhaka di sebelah kanannya. Meskipun baru bergabung, penampilan dan kerjasama Zinchenko dengan pemain lain cukup mencair. Serangan Zinchenko cukup solid hingga menambah ketajaman dan kekejaman serangan Arsenal. Di satu sisi, beberapa momen Zinchenko juga berupaya untuk menyerangkan gol yang dilakukan dari jarak jauh. Odegaard tanggapi respon calon kapten Arsenal. Martin Odegaard mengatakan dia akan senang untuk mengambil kapten permanen Arsenal jika Mikel Arteta memberinya kesempatan. Arsenal masih belum menunjuk kapten permanen baru setelah kepergian Alexandre Lacazette, tetapi Martin Odegaard adalah yang terdepan saat ini. Odegaard mengenakan ban kapten di starting line up yang kuat saat melawan Everton dan memakainya lagi ketika dia turun di bangku cadangan melawan Orlando City. Hal inilah yang digadang-gadang menjadi pertanda. Granit Xhaka dan Gabriel Magalhaes termasuk di antara kandidat potensial untuk posisi itu. Namun saat keduanya menjadi starter melawan Everton, Odegaard lah yang tetap mendapatkan ban kapten. Bertahan di Arsenal, Bukayo Saka jadi pemain dengan bayaran tertinggi. Proses negosiasi Bukayo Saka sedang dikebut. Talenta muda Akademi Arsenal ini mengatakan masih akan bertahan di Arsenal. Dilansir dari The Daily Mail, Arsenal berencana untuk mengikat sang winger dengan kontrak jangka panjang.
Mereka ingin menawari sang winger kontrak berdurasi 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Sebagai kompensasi atas durasi kontrak yang panjang itu, Arsenal akan memberikannya gaji yang besar. Meski tidak disebutkan secara detail, namun laporan itu mengklaim bahwa Saka akan jadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal. Menurut laporan tersebut, Arsenal saat ini mulai mempercepat proses negosiasi kontrak baru Saka. Saka sendiri dilaporkan antusias untuk bertahan di Arsenal, jadi proses ini diyakini tidak akan lama akan kelar. Arsenal ditawari winger Atletico Madrid. Arsenal berpotensi mendapatkan amunisi baru untuk lini serang mereka. The Gunners dilaporkan mendapatkan tawaran untuk mengamankan jasa Thomas Lemar dari Atletico Madrid. Salah satu sektor yang ingin diperkuat Arteta adalah sektor sayap. Pasalnya, dia tidak memiliki kedalaman tim yang bagus untuk sektor itu. Berhubung kini Atletico Madrid sedang cuci gudang, salah satu wingernya ditawarkan pada Arsenal. Dilansir dari El Equipe, kondisi neraca keuangan Atletico Madrid sedang tidak bagus, sehingga harus menjual beberapa pemainnya. Lemar menjadi salah satu pemain yang dianggap surplus oleh Diego Simeone. Jadi sang pelatih tidak keberatan untuk melepaskan sang winger. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Atletico sudah mulai menghubungi pihak Arsenal. Bahkan Atletico dilaporkan siap memberikan courting kepada The Gunners agar mereka tertarik untuk meminang sang winger di musim panas ini. Namun Arsenal masih ragu-ragu untuk merekrut sang winger di musim panas ini. Di satu sisi Arteta tertarik dengan kemampuan sang winger, namun di sisi lain dia tahu track record Lemar yang kerap inkonsisten. Sehingga kemungkinan Arsenal untuk menolak lebih besar. Respon Tuchel setelah ditumbangkan Arsenal. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel dibuat tercengang oleh kekalahan 4-0 mereka dari Arsenal di Florida. Kedua tim sebenarnya menurunkan pemain terbaiknya. Gol dari Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka, dan Albert Sambi-Lokonga memastikan Piala Florida untuk The Gunners di musim ini. Dilansir dari BBC, pelatih Chelsea Thomas Tuchel legowo dengan hasil pertandingan ini. Dia tidak mau mencari-cari alasan dan dia mengaku timnya pantas untuk menerima kekalahan. Thomas Tuchel menambahkan Arsenal bermain lebih berani dan punya mental lebih kuat. Itulah yang tidak terlihat pada permainan Mason Mount dan kawan-kawan, ucap Thomas Tuchel. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!